Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen dan teman-teman semua dari mata kuliah perilaku organisasi. Yang terhormat, Ibu Sasmita, selaku dosen pengampu dari mata kuliah perilaku organisasi, dan juga rekan-rekan dan kawan-kawan semua yang ikut dalam mata kuliah perilaku organisasi. Di sini sebelumnya izin kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, itu kelompok 2. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri, saya sendiri adalah Fadril Ilham, dan juga ada rekan saya Mutia Fadila dan Dinda Sri Artika. Baik, uh, di sini di slide pertama ada tentang narasi kasus 1, perilaku individu dalam organisasi. Mungkin akan disampaikan oleh Dinda. Kepada Dinda kita persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan mengenai narasi dari kasus satu, yaitu perilaku individu dalam organisasi. Yang pertama, ada konsep dan teori persepsi. Philip Kotler memberikan definisi persepsi sebagai proses seseorang individu memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran yang memiliki arti. Persepsi dapat dipahami sebagai proses di mana informasi atau stimulus diterima dari lingkungan, kemudian dipilih, diatur, dan diinterpretasikan untuk memberikan makna padanya. Makna tersebut berasal dari informasi yang diterima dari lingkungan sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk mengambil keputusan dan tindakan penting. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah yang pertama pihak pelaku persepsi, yang kedua objek atau target yang dipersepsikan, dan yang ketiga yaitu konteks dalam persepsi yang dilakukan. Selanjutnya, teori atribusi. Menurut Fritz Heider, sebagai pencetus teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dan lain-lain, ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu, menurut Lutyens tahun 2005. Selanjutnya, kesalahan atau bias mendistorsi atribusi yaitu pertama fundamental attribution error, yaitu ketika kita membuat penilaian tentang perilaku orang lain. Kita cenderung meremehkan pengaruh faktor eksternal dan melebih-lebihkan pengaruh faktor internal atau internal. Yang kedua, self-serving. Bias dalam perilaku psikologi dikenal sebagai kecenderungan seseorang menganggap adanya kegagalan disebabkan faktor eksternal. Mereka juga menganggap bahwa kesuksesan yang didapatkan berasal dari faktor internal dan diri sendiri. Selanjutnya, jalan pintas yang digunakan. Yang pertama, selective perspection adalah proses di mana seseorang menyaring, memilih, dan memperhatikan objek atau informasi di sekitarnya dengan lebih cenderung memperhatikan informasi yang sesuai dengan sikap, keyakinan, dan tujuan mereka. Yang kedua, halo atau horns effect. Halo effect adalah kecenderungan untuk menilai seseorang secara lebih positif karena kesan pertama yang baik, sedangkan horns effect adalah kecenderungan untuk menilai seseorang secara negatif karena kesan pertama yang buruk. Dan yang ketiga yaitu contrast effect. Evaluasi karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru saja ditemui yang berperingkat lebih tinggi atau lebih rendah pada karakteristik yang sama. Selanjutnya, konflik interpersonal. Menurut Lutyens tahun 2008 mengemukakan bahwa konflik antar pribadi muncul ketika seseorang individu berpersepsi negatif kepada individu lainnya atau selalu menghubungkan penyebab konflik kemasalahan kepribadian individu lainnya. Karena itu, menurut Henry tahun 2009, sebagian besar orang mengharapkan satu perselisihan kepribadian. Perselisihan ini dapat berlangsung dalam bentuk pendapat berlawanan yang berhubungan dengan karakteristik personal anggota kelompok atau mengabaikan tujuan organisasi apapun untuk menimbulkan rasa tidak suka anggota kelompok tertentu.
Hal tersebut dapat diakibatkan oleh interaksi seorang individu dengan tugasnya dan interaksi dengan individu lainnya dalam organisasi apapun yang istilahkan dengan tes konflik atau relationship konflik, menurut Henry tahun 2009. Yang pertama, perbedaan personal atau personal difference. Yang kedua, defisiensi informasi atau masalah komunikasi. Yang ketiga, ketidaksesuaian peran. Dan yang keempat yaitu tekanan lingkungan. Selanjutnya, stres kerja. Menurut Emsen dan Glino tahun 2008 bahwa stres merupakan suatu respon adaptif terhadap suatu situasi yang dianggap menantang atau mengancam seseorang. Seorang individu yang mengalami stres atau distress akan merasakan ketegangan yang berlebihan, sedangkan orang yang mengalami stres atau estres akan mengalami sedikit ketegangan. Stres dapat disebabkan berbagai hal di perusahaan. Beban kerja yang terlalu berat, manajer yang menuntut dan tidak peka, tekanan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat atau tanpa kesalahan, dan rekan kerja yang tidak bersahabat. Tuntutan tugas merupakan faktor yang terkait dengan tuntutan atau tekanan untuk menunaikan tugasnya secara baik dan benar. Yang pertama, tuntutan peran mengacu pada tekanan yang diberikan kepada seseorang karena peran spesifik yang mereka mainkan dalam organisasi. Yang kedua, tekanan yang ditimbulkan oleh rekan kerja disebut tuntutan interpersonal. Yang ketiga, struktur organisasi menentukan tingkat divisi di dalam perusahaan, beratnya aturan dan regulasi, dan lokasi pengambilan keputusan. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Dinda. Mungkin akan dilanjutkan oleh saudarimu Tia. Pada Mutia, kita silakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu mengenai analisis kasus 1. Cerita kasus 1 ini yaitu Aida bekerja di bidang kepegawaian di kantor Satpol PP Simpang 4. Ia sering berurusan dengan administrasi pegawai, pengelolaan data kepegawaian, serta pengaturan jadwal dan absensi personal. Namun dalam pekerjaannya, ia mengalami tantangan yang cukup berat ketika difitnah oleh rekan kerja yang lebih tua darinya. Aida tidak pernah menyangka bahwa bekerja di bidang kepegawaian bisa begitu penuh dengan intrik. Aida memang masih tergolong baru di kantor ini, tetapi Aida selalu berusaha bekerja dengan profesional. Namun ada satu rekan kerja yang lebih senior yang tampaknya tidak menyukai ia sejak awal. Dia seringkali memberikan komentar negatif di belakang Aida dan menyebarkan kabar bahwa ia sering melalaikan tugas. Pada awalnya, Aida tidak terlalu memperdulikannya. Aida pikir ini hanya sekedar gosip kantor biasa yang tidak perlu ia tanggapi. Namun, lambat laun rumor tersebut mulai berdampak pada reputasi Aida di kantor. Atasan Aida pun mulai mempertanyakan kinerja Aida meskipun merasa sudah bekerja sebaik mungkin. Pada saat itu, Aida merasa sangat tertekan. Ia bekerja keras setiap hari, menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, tetapi tetap saja ada yang menyebarkan fitnah tentang Aida. Aida pun mulai bertanya-tanya apakah saya harus menghadap langsung orang yang menyebarkan fitnah ini atau cukup melaporkannya ke atasan. Analisis yang pertama yaitu mengenai persepsi. Menurut Philip Kotler, persepsi merupakan proses kognitif di mana individu memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasikan informasi dari lingkungan guna membentuk gambaran bermakna. Dalam kasus Aida ini, persepsi memainkan peran penting dalam membentuk bagaimana rekan kerja, atasan, dan Aida sendiri memahami situasi yang terjadi. Aida mempersepsikan dirinya sebagai pegawai baru yang profesional, bertanggung jawab, dan berkomitmen. Namun, persepsi rekan kerja senior terhadap Aida sangat berbeda. Rekan tersebut tampaknya membentuk persepsi negatif yang didasari oleh sikap pribadi, pengalaman masa lalu, atau mungkin rasa ancaman atas keberadaan pegawai baru yang dinilai lebih kompeten. Persepsi ini sangat mungkin dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti rasa iri, stereotip terhadap pegawai baru, atau kecenderungan menilai berdasarkan asumsi. Tidak hanya itu, persepsi negatif juga mulai
terbentuk dalam diri atasan, terutama setelah mendengar gosip dari lingkungan kerja. Hal ini menunjukkan bagaimana proses persepsi di tempat kerja seringkali tidak netral, melainkan dipengaruhi oleh konteks sosial, termasuk hubungan kekuasaan, dinamika kelompok, dan komunikasi informal. Dalam situasi ini, persepsi mungkin jembatan antara realitas objektif, apa yang sebenarnya dilakukan Aida, dengan realitas subjektif, bagaimana orang lain menilai Aida. Ketika persepsi ini keliru, maka dampaknya bisa serius seperti keraguan dari atasan hingga ketidakadilan dalam penilaian kinerja. Yang kedua yaitu mengenai analisis teori atribusi. Teori atribusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider menjelaskan bagaimana manusia berusaha mencari makna dan penyebab atas perilaku orang lain. Dalam organisasi, teori ini digunakan untuk menjelaskan apakah perilaku seseorang disebabkan oleh faktor internal, yaitu bisa dari karakter, sikap, dan kepribadian, atau eksternal dari situasi, tekanan, perintah, atasan, dan lain-lain. Dalam kasus Aya ini, rekan kerja senior mungkin membuat atribusi internal yang keliru terhadap dirinya. Aida dipersepsikan lalai, tidak bertanggung jawab, atau bahkan manipulatif, padahal semua itu tidak didasarkan pada bukti objektif. Hal ini bisa dijelaskan dengan fundamental attribution error, yaitu kecenderungan untuk melebih-lebihkan faktor internal dan mengabaikan konteks eksternal saat menilai perilaku orang lain. Dalam lingkungan kerja yang belum mengenal Aida dengan baik, kecenderungan membuat penilaian cepat seringkali menimbulkan salah kaprah. Di sisi lain, self-serving bias juga mungkin terjadi pada rekan kerja yang memfitnah Aida. Jika rekan tersebut merasa tidak dihargai atau kinerjanya menurun, ia mungkin menyalahkan kedatangan Aida sebagai penyebab, bukan melihat ke dalam dirinya sendiri. Bias ini sering muncul dalam lingkungan kerja kompetitif, di mana setiap individu ingin mempertahankan eksistensinya dan mencari pembenaran atas kekurangan yang dimilikinya. Menariknya, atasan Aida juga terpengaruh oleh atribusi yang salah. Saat mulai meragukan kinerja Aida tanpa bukti nyata, atasan berperan dalam memperkuat bias yang sudah terbentuk di lingkungan sosial kerja. Ini menandakan pentingnya pelatihan bagi para pemimpin dalam mengelola informasi dan membedakan fakta dari asumsi agar tidak terjebak dalam keputusan yang tidak adil. Analisis menurut teori konflik interpersonal, kasus Aida ini menggambarkan bentuk konflik interpersonal yang khas dalam organisasi, terutama yang bersumber dari ketidaksukaan personal atau relationship konflik, sebagaimana dijelaskan oleh Kettner dan Kinnicky 2005 dan Lutans 2008. Konflik jenis ini biasanya tidak berkaitan langsung dengan tugas atau tanggung jawab kerja, tetapi lebih pada aspek emosional dan hubungan antar individu. Aida mengalami serangan verbal dan fitnah dari rekan kerja yang lebih senior. Tindakan ini merupakan contoh konflik kepribadian bersifat kronis, di mana konflik tersebut berasal dari emosi negatif yang terus dipelihara dan diekspresikan dalam bentuk perilaku yang merusak, seperti menyebarkan gosip atau membentuk persepsi negatif orang lain. Beberapa penyebab konflik interpersonal dalam kasus ini yaitu meliputi 1. Perbedaan personal. Aida dan rekan kerjanya mungkin berbeda dari sisi usia, latar belakang, gaya komunikasi, hingga pendekatan kerja yang bisa memicu ketegangan. Yang kedua, kekurangan informasi. Kurangnya komunikasi terbuka membuat rekan kerja menilai Aida tanpa dasar. Tanpa upaya saling mengenal dan memahami, kesalahpahaman menjadi lebih mudah terjadi. Ketidaksesuaian peran. Kehadiran Aida mungkin dirasakan sebagai ancaman terhadap peran atau pengaruh sosial rekan senior. Perubahan struktur informasi bisa menimbulkan resistensi. 4. Tekanan lingkungan kerja. Jika tempat kerja sudah memiliki budaya kerja penuh tekanan atau tidak sehat, konflik antar individu mudah berkembang dan sulit diredam. Yang selanjutnya yaitu analisis menurut teori stres kerja.
Stres kerja yang dialami Aida adalah konsekuensi dari berbagai dinamika yang terjadi dalam lingkungannya. Stres menurut um, Misesian dan Glino 2008 adalah respon adaptif terhadap tekanan atau tantangan yang dianggap mengancam kesejahteraan seseorang. Aida mengalami tekanan psikologis akibat ketidakpedulian, gosip yang merusak nama baik, serta penurunan kepercayaan dari atasan. Beberapa faktor penyebab stres yang relevan dalam kasus Aida antara lain, satu, tuntutan peran, yang kedua, tuntutan interpersonal, tiga, struktur organisasi. Solusi untuk kasus narasi satu ini, yang pertama yaitu membangun hubungan positif di tempat kerja, dua, dokumentasikan bukti kerja, tiga, tingkatkan kemampuan komunikasi, empat, komunikasi langsung atau ini sebagai opsional. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Saudari Mutia. Baik, saya akan lanjutkan kepada narasi kasus 2. Pembahasan ini menyangkut tentang kasus Tante Cantik, kasus Tante Cantik. Di pembahasan teori, mungkin yang pertama itu teori sosialisasi organisasi. Menurut Farmanen dan Sin, tahun 79, sosialisasi organisasi adalah proses adaptasi individu terhadap nilai, norma, dan budaya organisasi. Proses ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama antisipasi, yang kedua pertemuan atau encounter, dan yang ketiga itu perubahan dan akseptansi, change and acquisition. Pada pertemuan, seseorang akan mengalami culture shock karena adanya perbedaan antara ekspektasi dan kenyataan organisasi. Lalu yang kedua itu menggunakan teori konflik organisasi. Menurut Thomas dan Kilman tahun 1974 mengemukakan 5 gaya penanganan konflik, yaitu competing, collaborating, compromising, avoiding, dan accommodating. Atau mungkin dalam bahasa kita yaitu kompetisi, menang atau kalah, lebih berfokus pada kepentingan pribadi. Maksud di sini kolaborasi itu mencari solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak, lalu kompromi mungkin mencapai kesepakatan dengan masing-masing pihak memberikan sedikit kesepakatan. Lalu ada penghindaran, yaitu menghindari konflik atau masalah. Lalu ada komunikasi, mengutamakan kepentingan orang lain, lebih mengalah untuk mempertahankan hubungan. Lalu juga ada teori perubahan organisasi, model Lewin. Kurt Lewin tahun 1951 membagi proses perubahan dalam organisasi itu ke dalam 3 tahap. Yang pertama itu unfreezing atau menyadarkan organisasi akan perlunya perubahan. Lalu ada changing, melakukan tindakan perubahan, dan juga refreezing atau menetapkan dan menstabilkan perubahan sebagai budaya baru. Lalu ada yang keempat itu teori kepemimpinan transformasional. Bas dan Afolio tahun 1994 menjelaskan bahwa pemimpin transformasional mampu memberi inspirasi dan motivasi, mengarahkan perubahan ke arah yang positif, memberikan perhatian personal, lalu juga menjadi panutan bagi anggota organisasi. Lalu yang terakhir juga ada teori komunikasi organisasi dan manajemen konflik. Di sini Robin dan Judge tahun 2017 menyatakan bahwa komunikasi efektif melibatkan keterbukaan, kejelasan pesan, dan umpan balik 2 arah. Pemimpin yang mampu mengelola konflik melalui komunikasi terbuka akan lebih efektif dalam membangun harmoni kerja dan dukungan dari berbagai pihak. Sebelumnya, saya akan membacakan tentang kasus 2 ini. Yang dikenal sebagai Tante Cantik mulai karirnya di BKP SDM Pesisir Selatan Painan. Pada awal bekerja, beliau mengalami culture shock karena lingkungan kerja birokrasi yang berbeda dari dunia pendidikan. Lalu beliau juga menghadapi konflik dengan beberapa senior yang cenderung tertutup dan tidak ramah terhadap pegawai baru. Dan juga ada tekanan datang dari masyarakat yang tidak sabar dalam proses pelayanan publik. Lalu beliau setelah beberapa tahun dipindahkan menjadi sekretaris camat di Kecamatan Dapura. Di tempat baru itu muncul konflik dari pegawai lama yang menolak gaya kepemimpinan Tante Cantik yang lebih tegas dibandingkan pemimpin sebelumnya.
keputusan dan kebijakan Tata Cantik sering mendapat tentangan tersirat dari pegawai senior. Lalu kemudian beliau juga diangkat sebagai camat di Kecamatan Linggosari Baganti. Dalam jabatan ini beliau melakukan evaluasi terhadap perangkat nagari dan mengeluarkan kebijakan seperti larangan balap liar dan organ malam hari. Kebijakan ini menimbulkan kritik dan penolakan dari masyarakat. Meskipun demikian, Tante Cantik tetap terbuka terhadap aspirasi warga dan aktif turun langsung ke lapangan untuk menyalakan dan merangkul masyarakat. Di sini keterkaitan teori dengan kasus dua ini, yang pertama dengan teori sosialisasi organisasi. Pengalaman awal Tante Cantik di BKPSDM mencerminkan tahap encounter dalam teori Van Manen dan Sin. Kultur shock yang beliau alami menunjukkan bahwa sosialisasi terhadap budaya organisasi belum berjalan dengan optimal, terlebih dengan adanya sikap eksklusif dari senior. Lalu, keterkaitan dengan teori konflik organisasi, konflik yang terjadi di tempat kerja, baik dengan senior di BK PSDM maupun pegawai lama di Kecamatan Indrapura, dapat dijelaskan melalui teori Thomas dan Kilman. Sikap pegawai lama yang mempertahankan cara kerja lama mencerminkan competing style. Sementara Tante Cantik mencoba beradaptasi dan menyelesaikan konflik secara collaborating, meski tidak selalu mudah. Lalu keterkaitan dengan model perubahan Lewin. Langkah Tante Cantik sebagai camat dalam mengevaluasi perangkat nagari dan mengeluarkan surat edaran merupakan bagian dari unfreezing dan changing. Tantangan dari masyarakat dan perangkat nagari menunjukkan resistensi terhadap perubahan. Upaya beliau turun ke lapangan dan membangun komunikasi menjadi bagian dari refreezing, yaitu menstabilkan perubahan nagari terima. Lalu keterkaitan dengan teori kepemimpinan transformasional, gaya kepemimpinan Tante Cantik mencerminkan prinsip-prinsip transformasional leadership, ketegasan, visi dan untuk perubahan yang lebih baik, serta keterlibatan langsung dalam mendengarkan warga dalam bentuk dari pemimpin yang inspiratif dan responsif terhadap perubahan sosial. Lalu juga hubungan keterkaitan teori dengan komunikasi dan manajemen konflik. Dalam menghadapi kritik masyarakat terhadap kebijakan publik, Tante Cantik memilih komunikasi terbuka dan langsung. Ini sejalan dengan teori Robin dan Judge bahwa konflik akan lebih efektif diatasi melalui komunikasi dua arah yang jujur, terbuka, dan konstruktif. Baik, mungkin itu analisis dari kasus 2 yang saya bacakan. Mungkin sekian dari presentasi kami dengan 2 kasus yang dianalisis. Baik dari sesi saran, tambahan, atau sesi tanya jawab, mungkin akan dilanjutkan pada sesi kuliah luring atau tatap muka. Untuk presentasi kelompok kami mungkin sekian, terlebih itu kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.